Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan-bacaan hari ini, dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana penulis kisah para rasul yang dipercaya ditulis oleh Santo Lukas, pengarang Injil, menggambarkan resiko menjadi murid atau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Di situ digambarkan orang-orang yang percaya dan mengikuti Yesus dibenci, dihukum, bahkan dipenjara tanpa alasan yang masuk akal, tanpa alasan yang mendasar. Digambarkan mereka dibenci, dihukum, dipenjara hanya karena mereka merasa iri, tidak senang, dan memiliki sentimen-sentimen pribadi kepada para rasul. Dan itu juga mungkin bisa jadi akan kita alami sampai hari ini. Namun Yesus dan ajarannya haruslah tetap dihidupi oleh kita dan diwartakan. Maka tidak perlu ragu-ragu untuk mengatakan, "Aku bangga menjadi Katolik." Kalau anak-anak mengatakan, "Aku bangga jadi anak Katolik." Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kemudian dalam bacaan Injil kita melihat mengapa para rasul bisa tetap bertahan meskipun harus mengalami situasi yang kurang mengenakkan. Dalam bacaan Injil digambarkan alasan para rasul meski menderita tetap setia dan berani. Yang diimani ialah percaya kepada Tuhan Yesus, artinya percaya pada keselamatan dan akhirnya akan menerima hidup yang kekal. Yesus adalah wujud cinta yang paling tinggi dari Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah dan menyata dalam diri Yesus. Dan inilah tandanya orang yang percaya. Injil Yohanes menggambarkan orang-orang yang percaya hidup di dalam terang. Artinya apa? Hidup di dalam terang ialah orang yang tidak takut-takut menunjukkan diri sebagai orang yang percaya, orang Kristen, orang Katolik, terutama lewat perilaku yang selayaknya sebagai pengikut Tuhan yang penuh kasih. Itulah tanda orang yang percaya, dia hidup dalam terang. Sementara orang-orang yang setengah-setengah percaya atau malahan tidak percaya, dia hidup dalam gelap, supaya perbuatan tidak baiknya tidak dilihat atau tidak ketahuan oleh orang. Maka menjadi pertanyaan refleksi untuk kita, silahkan dipilih, mau tinggal dalam gelap atau dalam terang. Dan hidup kita mulai tidak terang, entah itu dalam keluarga, dalam relasi satu sama lain, dalam panggilan hidup, dalam hubungan kerja, atau dalam seluruh kehidupan kita. Hidup kita mulai tidak terang kalau kita sudah mulai main-main dengan gelap. Bisa saja dalam bentuk hubungan gelap, uang gelap, niat gelap, bisnis gelap, pikiran gelap, dan banyak hal lainnya. Semoga kita menyadari betul untuk hidup senantiasa di dalam terang, dan saat kita sudah mulai main-main dengan kegelapan, saat itu kita akan menjadi tidak tenang dan pada akhirnya kita tidak selamat. Semoga Tuhan memberkati kita.